Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara. Kita ada di, tak sadar apa tidak, saudara-saudara sudah masuk di semester kedua di tahun 2020 ini. Ya, bulan Juli, bulan yang ke-7 kita sudah masuk. Hampir 4, mau 5 bulan ini kita, khususnya Indonesia mengalami apa yang disebut dengan pandemi COVID-19, saudara ya. Beberapa belahan dunia sudah lebih dahulu dan sampai sekarang belum selesai itu yang namanya masalah dengan virus corona. Dan yang saya mau katakan, kita masuk di bulan ke-7 ini, lepas seberat apapun langkah kita, sesusah apapun kita bernafas tanda kutip, Bapak Ibu masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Nah saudara, saya ingin memberikan sesuatu kepada saudara. Saya minta maaf, lain kali tidak boleh taruh seperti ini di bawah ya. Kita mau mendoakan ini menjadi tubuh dan darah Tuhan, tapi saudara memperlakukan ini seperti biasa saja. Ya. Oke, maafkan saya. Jadi kita akan masuk dalam masa yang new normal katanya ya saudara ya. Jadi saya ingin membagikan sesuatu yang sudah saya secara continuous, secara terus-menerus saya ingatkan kepada saudara dalam beberapa bulan terakhir ini. Saya memberi tema khotbah saya, adapt or perish, beradaptasi atau binasa. Nah kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, beradaptasi atau mampu adaptasi, ya, itu sangat alkitabiah. Kalau Bapak Ibu menanyakan kepada saya apa ukurannya adaptasi itu alkitabiah. Kalau Bapak Ibu ingat cerita Abraham. Dia tinggal di Ur. Kemudian Tuhan panggil dia, akhirnya dia bawa keluarganya tinggal di Haran. Kemudian dari Haranlah mereka berjalan, Abraham, istri dan Lot, ke tanah perjanjian. Perjalanannya cukup panjang. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan sungguh cerita tentang Abraham ini, bagaimana dia meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya untuk pergi dan menetap di sebuah negeri yang baru. Bukankah itu adalah harus mampu beradaptasi? Kalau kita membaca Amanat Agung, ini perintah buat semua saudara di sini yang ngaku Kristen, bukan perintah hanya untuk saya saja. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Perintah untuk menginjil sampai ke ujung-ujung bumi ini, bukankah menekankan secara tersirat bahwa Bapak Ibu ketika mau mengemban itu harus mampu juga beradaptasi. Saya lahir dari keluarga Jawa, Bapak Ibu saya Jawa, tapi karena saya lahir di Jakarta, saya sudah terkontaminasi dengan budaya Betawi, saudara. Tapi saya ketika menjadi pengemban Amanat Agung, ketika pergi kemanapun, jangankan keluar Jakarta, ke rumah Bapak Ibu saja yang berbeda etnis dengan saya, berbeda budaya dengan saya harus mampu beradaptasi. Cara duduk saya, cara megang cangkir kalau saudara kasih saya minum. Kalau saudara undang saya makan di meja makanmu, saya akan melihat dulu. Saya harus beradaptasi, saudara. Itu penting dan itu banyak dilupakan oleh orang-orang Kristen. Jangankan beda etnis, sama etnis aja bisa beda penekanan. Saya orang Jawa, saya bilang tadi, tapi kalau saya pergi ke garis keluarga bapak saya, yang notabene orang Solo, orang Klaten, Jawa yang sangat halus, saya juga berubah daripada saya kalau mengunjungi keluarga dari garis ibu saya, yang orang Jawa Timuran. Kalau garis ibu saya, saudara, saya jalan santai aja. Kenapa? Di keluarga ibu saya yang Jawa Timuran itu tidak terlalu penting hal-hal yang harus sopan santun dan lain sebagainya. Tapi kalau ke garis bapak saya, gak bisa saudara. Saya harus jalannya begini.
beradaptasi supaya apa? Supaya saya diterima oleh mereka. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu harus sanggup dan mau beradaptasi. Kalau Bapak Ibu tidak sanggup dan tidak mau terlebih beradaptasi, dengarkan saya, binasa saudara. Siapapun saudara, pasti binasa. Hari-hari ini berat, nanti saya akan jelaskan saudara. Ya, coba kita buka saja. Ya, ada satu tokoh Alkitab yang namanya Paulus. Paulus ini ahli Taurat, muridnya Gamaliel, orang Farisi. Ketika dia bertobat jadi Kristen, dia pemimpin gereja. Dia punya segala-galanya, dia tinggal tunjuk A, B, C, D. Semua orang pasti ikutin dia. Tapi ada satu ayat yang kita temukan dalam 1 Korintus pasal 9. Yang menunjukkan bahwa dia meskipun pemimpin hebat dalam gereja mula-mula, juga menekankan pentingnya beradaptasi. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Kita akan baca. Saya akan baca, saudara bisa ikuti bersama saya. 1 Korintus 9 ayat yang ke-19 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Perhatikan ini. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Kalimatnya sederhana. Tapi tidak banyak dikerjakan oleh orang Kristen. Orang Kristen kalau dia merasa dia sudah punya segala-galanya. Ya. Maka orang Kristen seperti ini bisa memperlakukan diri dan orang lain itu tidak semestinya sesuai dengan Alkitab. Dia bos di kantornya. Ketika dia mengunjungi rumah bawahannya, meskipun itu rumah bawahannya, tapi dia tetap menempatkan diri sebagai seorang bos di situ. Kopi dong. Ini tolong cangkirnya diganti ya, saya nggak suka nih ada bekas-bekas debu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Orang seperti ini dengarkan saya sudah lihat banyak. Beberapa di sini saya tahu usianya di bawah saya. Ada beberapa yang sudah di atas saya. Tapi saya berani yakin mungkin dalam pengenalan terhadap manusia-manusia jauh lebih banyak saya daripada saudara. Karena saya menemui banyak orang, dari orang biasa sampai orang kaya, dari orang tak berpendidikan sampai orang yang paling mentok pendidikannya nggak ada lagi. Untuk ngomongin kenalan sama profesor, ngobrol sama profesor di kopi, di meja, beberapa profesor sudah saya ngobrol. Sama orang yang sama sekali nggak pernah sekolah pun saya pernah. Nah inilah pentingnya kita beradaptasi saudara. Ya. Makanya saya kalau ngajar di kelas nanti, kita akan buka kelas STT, beberapa saudara nanti akan ketemu sama saya. Ya. Saya mengatakan khotbah itu bukan khotbah yang hebat bahasa Ibraninya. Khotbah hebat bahasa Yunaninya. Khotbah yang hebat secara sistematikanya. Buat apa hebat? Saudara poin 1, poin 2 bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya. Tapi kalau jemaatnya nggak ngerti. Khotbah yang benar itu kalau kayak saya diundang, saudara diundang khotbah di kalangan profesor. Meskipun saya belum profesor, khotbah saya bisa memberkati profesor. Tapi kalau saya khotbah di kalangan abangan, kondektur, tukang bangunan, khotbah saya juga harus dimengerti oleh mereka. Nah ketika khotbahnya yang datang ini majemuk seperti saudara, maka kita harus ngambil tengah-tengahnya. Itu makanya seringkali kalau saya kan, istri saya juga pengkhotbah, kalau dia nyusun khotbah gitu ya. Pak, bahasa Ibraninya benar gak begini? Saya cuma bilang, gopo bahasa Ibrani, saya bilang gitu.
bahasa Ibrani itu dimunculkan saja kalau memang itu penting. Tapi kalau nggak penting, diterjemahin ke bahasa Indonesia ya cuma satu arti, ngapain diungkapin? Saya bilang begitu. Kecuali kalau memang sebenarnya menurutmu dalam terjemahan LAI ini kurang tepat, bolehlah dimunculkan. Maka kasih Tuhan biji mata Tuhan. Ya. Adaptasi. Paulus ketika bertemu dengan orang Yunani, dia berpenampilan seperti orang Yunani. Meskipun dia adalah orang percaya. Bahkan kalimat yang lebih lebih vulgar lagi ya. Bahkan ketika aku bergaul dengan orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya apa? Berandalan, orang kafir sekalipun. Aku ya seperti itu. Meskipun aku takut akan Tuhan. Maka kasih Tuhan. Adaptasi adalah kemampuan berubah untuk mempertahankan hidup. Dan itu saya mau katakan sangat alkitabiah. Ada kasus bahkan Tuhan memaksa sekelompok manusia untuk beradaptasi. Bapak Ibu tahu orang Israel, keturunan Yakub sudah ratusan tahun di Mesir. Pola pikir mereka Mesir, budaya mereka Mesir. Yang membedakan mereka dengan orang Mesir cuma darah. Mereka adalah darahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi karena lahir di Mesir, konsep berpikir mereka sudah Mesir. Hidup mereka bergaul sehari-hari dengan orang Mesir. Bahasa mereka saya berani yakin, bahasa Mesir juga mereka kuasai. Ketika Tuhan mau bawa mereka untuk kembali ke tanah perjanjian, Tuhan itu membawa mereka ke padang gurun untuk apa? Beradaptasi. Menyesuaikan diri. Kamu tuh bukan lagi bangsa budak, kamu tuh umatku. Akan kuberikan tanah yang sudah kujanjikan pada leluhurmu Abraham. Ketika mereka tidak mau beradaptasi, dengarkan saya, Alkitab saya mengatakan mati semuanya di padang gurun. Tapi yang sanggup beradaptasi, mereka akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Sekali lagi saya mau tekankan, hari-hari ini, di bulan Juli 2020, dengarkan saya. Saya menggumuli soal akhir zaman. Sekarang saya sedang mengampu kelas memahami kitab Wahyu kelas pertama. Ada 50 orang yang ikut kelas itu. Sebentar Jumat besok saya akan lagi masuk di kelas kedua. Kurang lebih ada 20-an orang yang masuk kelas itu. Saya sedang lagi hot-hotnya mendalami lagi tentang doktrin akhir zaman. Karena itu saya punya kepekaan lebih daripada saudara. Dengarkan saya mengatakan di mimbar ini sebagai gembala kalau kau menganggap saya gembalamu. Sebagai hamba Tuhan kalau kau menganggap saya hamba Tuhan. Tapi saya berani pastikan saya tidak ngomong asal-asalan di mimbar Tuhan ini. Saya mengatakan, kalau kau tak mau berubah, kalau kau tidak mampu beradaptasi, dan kalau terlebih kau tidak mau beradaptasi, dengarkan saya, ujilah omongan saya, kalian semua pasti binasa. Hari-hari ini, seperti ini kita harus mau dan mampu beradaptasi, saudara. Itu makanya saya diberkati banget ketika saya merenungkan ini dan Tuhan kasih Mazmur 90 ayat 12. Coba kita buka. Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Saudara nggak mungkin bisa beradaptasi kalau saudara tidak memiliki hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana tidak kau dapatkan dari kuliahmu, dari ilmu pendidikanmu, dari dunia akademis. Bijaksana tidak bisa dikursuskan, bijaksana tidak bisa dari hasil penumpangan tangan, bijaksana hanya bisa kau dapatkan from above, dari atas, dari sorga. Ketika kau mohon kepada Tuhan, itu yang dikerjakan oleh Salomo. Ketika Tuhan bilang sama Salomo ketika dia memerintah untuk pertama kalinya jadi raja ditabiskan. Salomo, apa yang kau minta dari aku? Baca baik-baik, Tuhan ngomong, Tuhan nanya sama Salomo. Apa yang kau minta dari aku, kata Tuhan. Akan ku berikan semua yang kau minta ini. Salomo gak minta apa-apa. Salomo cuma minta berikan aku hikmat. Bahasa lainnya, berikan aku kebijaksanaan. Dan karena Salomo meminta yang indah itu di mata Tuhan. Yang tidak diminta lainnya, harta, kekayaan, kemasyuran dan lain sebagainya, Tuhan tambahkan. Tapi hari-hari ini banyak orang Kristen di zaman yang susah ini, yang diminta di otaknya ketika doa Tuhan berkati aku uang.
Saya bilang uang memang bisa membuat kita hidup, tapi jangan uang dong yang terutama. Tuhan, aku doa supaya aku tidak di PHK. Dengarkan saya, kalau kau tidak di PHK memang kau bisa hidup dan keluargamu bisa hidup. Tapi jangan itu dong yang pertama kali kau minta kepada Tuhan. Sebab meskipun kau tidak di PHK, tapi kalau kau tidak bijaksana, dengarkan saya, kau tetap bekerja di pabrikmu, di kantormu, tapi pemimpinmu tidak melihat kau bijaksana, kau akan di PHK nantinya juga. Hari-hari ini meskipun kau dapat uang, dengarkan saya, di bankmu bertambah terus itu nilai saldomu, tapi kalau kau tidak bijaksana, uang itu akan habis dengan mudahnya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan dalam hidupmu, kekasih Tuhan. Yang Tuhan minta tuh apa? Minta sama Tuhan tuh yang terbaik dong. Apa? Roh Kudus, kemudian apa? Roh yang bijaksana itu. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Sudahkah kita bijaksana? Situasi dunia ini situasi yang gak menentu loh saudara. Saya baca di koran 2 hari lalu. Sebuah penelitian yang meneliti gelombang kedua COVID-19 di belahan negara lain. Cina, Korea Selatan salah satunya. Cina sudah pernah menganggap dirinya lepas dari COVID. Gak ada lagi yang terkena, zero. Begitu juga dengan Korea Selatan. Hari-hari ini mereka masuk dalam gelombang kedua. Indonesia tidak beritakan. Lo cari koran di Indonesia, nggak ada yang beritain itu. Nggak tahu nih. Ini konspirasi atau apa saya nggak tahu. Tapi kalau kau klik berita-berita luar negeri, ini lebih luar biasa saudara. Karena dalam berita yang saya baca, percepatan mutasi kedua dari COVID-19 ini, itu 10 kali lebih cepat penularannya daripada yang pertama. 10 kali lebih cepat. Saudara kekasih Tuhan. Di Indonesia, ingat waktu bulan Maret, pemerintah mengumumkan ada 2 orang suspek positif corona di Depok. Apa yang terjadi itu? Ras, benar Pak, ras. Indomie habis, benar? Siapa yang beli Indomie 3 kardus, 4 kardus tuh? Muka-mukanya ketahuan lah, jangan bohong sama gua. Vitamin C, aduh. Itu vitamin C yang paling mahal, yang harganya bisa 500.000. Bagi saya itu mahal, itu karena bisa beli di apotik. Bukan dari dokter, bukan dari import gitu. 500.000 sampai Vitacimin, halo? Yang bisa kau beli di warung-warung itu habis. Saya sampai ingat itu, ibu saya kerja di sebuah klinik, ada apotiknya di situ. Saya bilang sama ibu saya, Bu, tolong kalau ada vitamin C dong Bu, apa aja deh. Harganya nggak penting lah, karena saya nyari di mana-mana nggak ada. Ibu saya bilang, nggak ada Mas. Saya bilang nggak ada gimana? Kan ada apotiknya. Saya bilang, kalau saya nggak bisa punya akses ke farmasi. Tapi kalau apotik pastinya punya dong akses ke farmasi. Nggak ada. Terus ibu saya berapa hari kemudian bawain anak saya. Apa tuh yang vitamin yang kecil itu apa? Yang di botol gitu? Bukan. Apa? IPI. You know IPI? Nih ya. Kalau IPI sekarang ada, Vitacimin ada, Enervon C ada, IPI ini gue tendang. Lo tau vitamin IPI gak sih saudara? Botolnya aja gak ada elok-eloknya. Itu harga murah tuh. Tapi ketika ibu saya ngasih ya, itu udah kayak emas berlian begitu. Gak apa-apalah, vitamin C gak jelas juga gak apa-apalah. Ya. Yang penting ada di rumah. Indonesia ras. Ketika masih 2 suspek positif corona. Hari ini, tahu nggak berapa yang sudah suspek? Sudah kena. Sudah menyentuh angka 60.000 manusia Bapak Ibu. 62.000 itu angka kemarin, nggak tahu sekarang. Tapi yang kau lihat apa hari ini? Wih, orang main sepedahan. Nanti kalau nggak ini di Alam Sutra, lo muter ke Alam Sutra. Ya. Kalau main sepedahan cuma istri, anak, berdua doang gitu, berempat, enak lah gitu ya. Ya, baguslah olahraga. Ini main sepedahan, sekali sepedahan ada 30 orang, 40 orang. Saya tadi ke gereja melihat beberapa kelompok pesepeda itu lagi ngaso
di rumput-rumputan Alam Sutra dekat rumah saya itu. Nongkrong, duduk gitu kan. Pakai masker sih iya, tapi kan namanya cuman gak bisa social distancing begitu kan. Kita gak tahu saudara. Hari-hari ini bijaksana susah. Ketika baru 2 yang positif, ras. Sekarang 62.000 saudara, santai-santai aja. Beberapa saudara yang melihat, siapa yang kemarin ke IKEA? Tuh gelo itu IKEA tuh. Saya ngomong karena saya tinggal di Alam Sutra, itu kalau Bapak Ibu ke IKEA hari-hari ini, itu panjang banget ngantrinya, bikin macet kalau kita mau ke tol dari Alam Sutra. Ya. Orang gak peduli gitu, gak punya roh bijaksana. Ingat ketika bulan Januari, Februari, kalau ketemenan saya dengan saya di Facebook, saya sudah bawel, hati-hati Indonesia, saudara lihat hati-hati. Di Cina ini ada virus baru, corona, bisa membunuh, sudah membunuh banyak orang, hati-hati. Semua orang japri saya, Pak punya iman. Iman memindahkan gunung, pakai Mazmur tuh. Kalau tidak menimpa kita, Tuhan pelihara, tidak akan menimpa kita. 1000 rebah di kiri, 1000 rebah di kanan. Semua ngomong begitu. Sampai-sampai pemerintah juga begitu, ingat gak tuh? Menteri Kesehatan, meskipun Kristen, gue ngomong aja lah, bodo amat. Enggak, beda lah kondisi geografi Indonesia. Indonesia negara tropis, virusnya gak mempan. Gue masih inget ngomongan begituan tuh. Ya, tenang aja, tenang aja. Sekarang, dengar gak khotbah lagi? Rapat presiden dengan menteri-menteri yang lagi viral itu. Berkali-kali saya catat lebih dari belasan kali presiden bilang, ini situasi yang krisis, situasi krisis. Sambil ekspresinya Pak Jokowi itu yang orang Solo itu bisa kelihatan marah. Krisis, krisis. Jadi kalau kalian tidak mengambil keputusan, masih ikutin aturan, dikit-dikit ikuti hukum, ini gak bisa, kita lagi situasi krisis. Unconditional, harus benar-benar melakukan sesuatu yang tindakan yang extraordinary. Berkali-kali saya dengar Pak Presiden ngomong begitu. Apa artinya? Kalau ngomongin pemerintahan saja, bijaksana, itu gak bisa. Waktu awal-awal Januari, Februari dia santai. Sekarang krisis. Bijaksana itu mahal Bapak Ibu. Hari-hari ini, di gereja-gereja lain khotbahnya apa temanya? Menang melawan COVID. Sukses setelah pandemi. Menjadi umat pemenang. Gak salah sih khotbah begitu. Cuma kalau Seno ini akan terus khotbah yang kayak gini. Beradaptasi atau binasa. Nyaho deh lo. Krisis ekonomi ini di depan mata kita saudara. Pertumbuhan ekonomi minus. Beberapa negara minus. Saya kebetulan karena punya background akuntansi ngerti dikit lah. Indonesia targetnya itu jauh turun pertumbuhan ekonominya. Bisa nyentuh angka 1 aja udah puji Tuhan nanti di kuartal ketiga 2020 ini. Sudah banyak yang bangkrut. Saya sudah singgung di beberapa pertemuan yang lalu. Perusahaan retail Zara, ya, itu sudah menutup semua gerainya. Kemarin belum lagi, saya dengar lagi Bapak Ibu, ini bapak-bapak atau ibu-ibu yang tahu Victoria's Secret? Bapak-bapak yang tahu ya? Oh, Bobby paling ketawa kenceng deh. Victoria's Secret itu pakaian dalam perempuan Bapak Ibu. Itu punya nama besar, baca baik-baik. Dia menutup hampir 2/3 gerainya di Amerika. Kemudian, saudara yang perutnya gendut-gendut nih, Pizza Hut, Wendy's. Baca gak koran kemarin? Yang memegang lisensi waralaba di Amerika itu mengajukan pilot, saudara. Anak saya langsung, Pak, jadi gak bisa makan Pizza Hut lagi ya? Saya cuma bilang, ini yang di Amerika nak. Di Indonesia masih napas kayaknya sih. Makanya dia kemarin pas dianterin ke rumah eyangnya, Pak, pizza ya, doa nanti. Biar burung gagak mengirim buat dirimu. Saya bilang, zaman gini minta pizza, gue beliin tahu aja udah bagus. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Selain faktor ekonomi, faktor budaya. Bapak Ibu kita ini hidup di generasi milenial. Aduh, ini Jumat besok ya, saya diminta Pak Fibri ya, itu untuk ngobrol-ngobrol lah ya di SCT Sangkakala, sharing soal gimana gereja melewati masa ini. Saya akan ngomong ini juga. Kita ini hidup di generasi milenial.
Lutfi milenial, ya. Pak Pranama enggak ya. Ya. Vivi milenial, anak-anak kita tuh generasi milenial, Pak. Generasi milenial tuh beda dengan saya. Saya tuh, Pak, ini makanya saya masih bawa Alkitab dalam bentuk buku kemana-mana. Kenapa? Saya masih nyaman banget dengan baca itu. Buka. Meskipun katanya nggak boleh ya pakai lidah-lidah, itu nyaman ya. Enak gitu. Tapi anak-anak milenial sekarang, apa ada yang punya Alkitab bentuk buku? Enggak. Gadget semuanya. Yang tua-tua aja belaga-belaga milenial sekarang nih. Enggak mau bawa Alkitab ya. Yang saya mau katakan generasi sudah berubah, nih generasi yang mudah, yang dipermudah dengan teknologi, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ya. Hari-hari ini kita dipaksa 4 bulan, gereja tutup sebelum 4 bulan kemarin saudara. Ya, pendeta semua pasti berkata kalau ditanya, Pak Pendeta, kalau hari Minggu kita nggak ke gereja gimana? Kan Pak Pendeta ada live streaming, jadi saya boleh ya nonton aja di rumah gitu. Semua pendeta pasti ngomong, nggak boleh. Kecuali kamu di rumah sakit, kecuali ada sesuatu yang urgent banget, orang tuamu meninggal sehingga kamu nggak bisa ke gereja, ya udah live streaming. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain, ke gereja dulu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Arisan keluarga bisa di gereja silakan, tapi ke gereja dulu. Maka di otak semua pendeta, di otak semua jemaat, 4 bulan sebelum ini di Indonesia, hari Minggu tuh harus ke gereja. Tapi 4 bulan ini banyak saudara ibadah online. Sebentar lagi selesai, sebentar lagi selesai. Halo, baca nggak statementnya Menteri Pendidikan? Kalau nggak di reshuffle nanti dia bilang, setelah bahkan pandemi selesai, Indonesia masuk zaman normal kembali, bukan new normal ya, normal kembali. Yang namanya pendidikan online akan terus dijalankan. Ini level pejabat atas saja sudah berpikir, yang tadinya itu namanya homeschooling, yang tadinya tuh universitas terbuka, cuma pilihan kedua, ketiga, keempat, nanti ke depan ini menjadi prioritas saudara. Sekarang ini tanya Pak Riko tuh, ada toko masih buka di Glodok? Pak Riko kemarin kalau dapat order dari manapun, dia badannya nyuruh anak buahnya ke Glodok cari barang. Sekarang enggak, semuanya via online. Jadi yang saya mau katakan saudara, sudah zamannya seperti ini, budayanya kita dipaksa online 4 bulan, 5 bulan ini, kemudian generasi kita juga generasi milenial. Yang sudah terbiasa dengan kemudahan zaman ini. Terus Bapak Ibu gak mau berubah gitu, gak mau beradaptasi begitu. Kalau di sini ada hamba Tuhan dengerin saya, terus kalian pendeta-pendeta gak mau beradaptasi begitu. Ketinggalan saudara. Iya kalau cuma ketinggalan, binasa. Sebelum COVID ini, Bapak Ibu tahu ibadah The Way satu sesi berapa jam? 2 jam, paling cepat. Saya berapa jam kalau khotbah? 1 jam paling cepat, 1,5 jam rata-rata. Sekarang, saya mau berubah. Ibadah 1 jam saja. Ini tinggal 2 menit lagi nih waktu saya nih. Padahal belum materi sama baru prolog nih. Poin 1 aja belum masuk ini. Tapi saya harus memaksa diri, membatasi diri. Cuma 1/2 jam, kenapa? Selain mengikuti pemerintah yang harus katanya ibadah dipercepat. Kemudian juga saya sadar harus beradaptasi. Meskipun saya pengajar, Bapak Ibu selalu saya khotbah 3 jam, 4 jam saya bisa. Saya lebih susah khotbah 15 menit, 30 menit daripada khotbah 2 jam, 3 jam. Kenapa? Emang gue suka ngomong kok. Jadi ketika 1/2 jam itu susah saudara. Mematikan diri saya. Di otak saya tuh, kalau boleh ngomong bukan pinternya saya, ini rema Roh Kudus nih. Roh Kudus ketika saya gali, saya poin 1, 2, 3, 4, 5, ada 10. Roh Kudus cuma 1/2 jam gimana? Itu dibuka lagi, malah tambah 15 lagi, 20 lagi. Tapi harus 1/2 jam. Saya mau beradaptasi. Dan saya sudah ngomong sama semua leader di sini, gereja ini harus beradaptasi. Saya nggak pusingin lagi berapa orang yang duduk di bangku ini. Puji Tuhan hari ini tinggal beberapa bangku yang masih kosong. Tapi dengarkan saya, minggu depannya nggak akan saya tambah, bangkunya tetap segini aja. Pegang omongan saya. Kalau nanti udah penuh nih, ya udah tambah sesi lagi. Ibadahnya berapa lama? 1 jam. Nggak akan saya rapetin lagi, nggak segini. Bahkan besok-besok saya lebih protokol, ada 3 satpam di depan nanti. Cuci tangan pakai air, tembak pakai termometer, cuci tangan pakai hand sanitizer, yang ke Pak Riko semprotin pakai disinfektan. Kenapa? Harus beradaptasi Bapak Ibu.
Makanya saya nggak akan nutup live streaming. Bahkan online hari-hari ini. Juli nanti, minggu depan ya Bapak Ibu tanggal 13. Setiap hari. Ketika gereja-gereja, ketika new normal sudah bisa ibadah meninggalkan YouTube-nya. Saya justru akan semakin dalam di YouTube. Saya sudah bangun studio di ruang kaca ini, nanti yang mau lihat boleh. Kalau ada berkat mau nabur, buka boleh. Ya. Setiap hari saya akan rekaman, bikin pengajaran-pengajaran. Gereja online, sesuatu yang harus dikerjakan. The Way kerjakan itu. The Way harus beradaptasi. Saya beradaptasi. Sekarang ini kalau ke mall saya mikir panjang. Kalau makan saya mikir panjang. Hari-hari ini bahkan kemarin saya makan. Oh belum lama saya makan sama Esther sama Amos. Sama istri. Di rumah makan ramen. Oke? Ketika saya makan di sana sama Amos dan Esther. Masih ada bentuk buku, menu. Kemarin saya makan sama anak saya di sana lagi. Ada Phil juga. Sudah pakai scan barcode. Bapak Ibu apa? Menu dianggap penyimpan virus dan bakteri. Sehingga diabaikan. Semua udah digital. Makanya puji Tuhan setiap tahun ini kita nggak pakai persembahan kantong lagi. Saya cuma kasih di situ barcode. Ada amplop. Persembahan. Ini perpuluhan. Ini persembahan biasa. Saya nggak pernah paksa saudara masukin persembahan apa tidak. Sebodoh amat saudara mau ngasih persembahan apa tidak, ngembalin persepuluhan apa tidak. Sebab bagi saya yang rugi bukan saya. Sebab saya hidup bukan dari persembahan saudara, maafkan saya hidup dari Tuhan. Saya sudah melewati hari di mana ketika saya memberi yang terbaik kepada Tuhan saya terpelihara. Saya mengembalikan persepuluhan saya terpelihara. Jadi silakan saudara memilih sendiri. Saya sudah contoh real. Orang yang konsisten memberikan terbaik buat Tuhan. Lewat uang saya, bahkan sebelum saya jadi pendeta. Saya sudah mengajarkan ini, maka sejak setahun ini silakan saudara. Maka saya nggak galau tuh ketika ada yang ngitung persembahan, Pak Pendeta, persembahan sekian. Dan saya nggak jadi GR kepala gitu, langsung makan-makan, yuk kita makan-makan semuanya. Ketika persembahan jadi puluhan juta, enggak, biasa aja, nyantai aja. Mau berikan persembahan silakan, nggak berikan persembahan silakan. Dan saya memang menganjurkan untuk scan barcode aja, ya. Sebab kalau begini kan kumannya kita nggak tahu. Allah Pak Pendeta, rupiah kita akan dikuduskan, itu kan persembahan buat Tuhan. Emang Tuhan tuh ketika lo masukin rupiahmu di amplop ini tuh sama Tuhan disemprot dulu pakai disinfektan begitu. Yuk kekasih Tuhan, beradaptasi itu bukan kompromi. Beda ya, dengarkan saya, kompromi beda dengan adaptasi. Kompromi itu mencari cara pokoknya supaya bisa berhasil. Adaptasi gak begitu, adaptasi bukan kompromi. Adaptasi adalah kemampuan seseorang, kemampuan kita untuk bisa melewati atau memperpanjang umur kita. Nah saudara, di Alkitab ini banyak tokoh yang berusaha beradaptasi. Dalam kehidupan ini semuanya kita harus beradaptasi. Bagi saya yang tidak bisa diadaptasi atau dikompromi cuma satu, imanmu kepada Yesus Kristus. Katakan amin dulu saudara. Tapi yang lainnya, maafkan saya jika nanti ini pandemi gak selesai, saya gak tahu rencana Tuhan. Tapi kalau gak selesai, terus pemerintah bilang kita gak boleh bergereja lagi, ya kita harus beradaptasi. Bapak Ibu gak bisa lagi kumpul-kumpul komsel, ngerujakan begitu. Ya harus beradaptasi. Jadi kalau mau rujakan, mau komsel gimana? Via Zoom. Terus gimana rujakannya? Ya bikin rujak sendiri di rumah masing-masing. Saya makan di rumah saya. Semua saudara, yuk cocol sama sambal-sambalnya ya. Ini saya mangga, lo megang apa? Bengkoang ya Bu ya? Oh iya, nanas ya, yuk kita, gimana rasanya? Ini aneh nih, dengerin saya, ini aneh. Tapi nantinya ke depan begitu. Dengerin lah ya, itu yang di film-film yang, orang virtual. Hologram, ya. Dengerin saya, gak lama lagi akan ada. Sekarang kita masih video call, Zoom. Nanti saudara itu ada alatnya, saya ngobrol sama orang yang ada di Moskow sana, itu benar-benar bisa bertatap muka. Gayanya, gesturnya, dia lagi ngapain bisa kelihatan dan itu akan terjadi. Di Jepang saja saudara, sudah banyak teknologi yang membuat nalar berpikir itu gak masuk akal. Tapi terjadi. Dan hari-hari ini kita harus beradaptasi. Apa usahamu? Apa pekerjaanmu? Beradaptasi. Ya. Lewat mimbar ini saya
mengajak semuanya, jemaat khususnya. Saya sudah bilang sama Foni, nanti saya akan rekaman setiap hari di situ, program untuk YouTube. Saya bilang sama jemaat yang punya usaha, semua jemaat yang punya usaha ya dan jual di online, bawa barangnya ke tempat saya yang promoin. Apa tuh bahasanya tuh? Apa? Mengendorse. Lo gak usah bayar gue, karena gue bukan jualan. Jadi kalau saudara jualan pecel, sambal pecel, kasih ke saya. Tapi ada contohnya dong. Jangan lo, Pak Seno jualan sambal pecel gue dong. Sambal pecelnya mana? Ya udah Pak Seno ngomong aja. Nggak bisa lah. Harus ada contohnya. Sambal pecelnya dikirim ke saya, benar ya? Nanti saya ngomong, Bapak Ibu, dalam program saya, ini sambal pecel sudah diurapi dengan minyak urapan. Dikuduskan dengan doa 70 hari 70 malam. Saya akan promoin. Bagi saya jemaat harus yang punya usaha sekarang ini berpikir untuk meninggalkan pola lama berjualan fisik. Dengarkan saya, ke depan berjualan fisik itu udah gak laku. Semuanya digital. Maka yang belum punya usaha digital, kalau masih punya hati untuk berwirausaha, kerjakan itu. Ya. Sebentar juga kita akan buat aplikasinya. Ya. Kalau nggak salah ada tim aplikasi kita, tim sosial media kita sedang membangun aplikasi. Aplikasinya nanti buat berjualan juga seperti GoFood dan lain sebagainya begitu. Ya. Ini saya pikirin dan kita akan kerjakan di sana. Bukan untuk mencari uang, tapi dengarkan saya, untuk kita bisa bertahan dalam hidup ini. Jadi sekarang ini beradaptasilah. Kalau enggak, saudara akan binasa. Semoga dipahami. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita, doa.